Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini mengenai bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini banyak digunakan ke dalam konsep-konsep lain, misalnya seperti aliran fluida, rangkaian listrik, atau misalnya gelombang radio. Nah, apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan nyata atau bilangan real dengan bilangan imajiner. Bentuknya itu Z sama dengan X ditambah Y, di mana nilai X adalah bilangan real dan Y-nya adalah bilangan imajiner. Dan dinotasikan yang lain yaitu X sama dengan REZ dan Y sama dengan LMZ. Contoh, misalnya contoh bentuknya. Z sama dengan 2 ditambah I5, atau ada juga yang penulisannya jadi 5I. Z sama dengan, misalnya yang lain ya, Z sama dengan negatif 3 dikurangi I2, misalnya kayak gitu. Oke, Z sama dengan 1/2 plus I1/4. Nah, ini contoh bentuk dari bilangan kompleks. Jadi ini bagian dari bilangan realnya dan ini bagian dari bilangan imajinernya. Bidang kompleks. Secara geometri, bentuk dari bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y digambarkan sama dengan koordinat kartesius dengan sumbu mendatar yaitu X sebagai sumbu real dan sumbu tegak yaitu Y sebagai sumbu imajiner. Jadi bentuk ini, bentuk Z sama dengan X ditambah Y ini bisa digambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ini contohnya seperti ini. Ini dimisalkan sumbu, ini koordinatnya ya, koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya. Di mana sumbu X-nya sebagai bagian dari bilangan realnya, sumbu Y-nya sebagai dari sumbu atau bagian bilangan imajiner. Jadi kalau digambarkan Z sama dengan X ditambah Y ini seperti ini. Dimana di sini titiknya itu adalah X, Y ya. Misalnya kalau kita mau menggambar Z sama dengan 2 dikurangi 2I. Ya. Artinya bahwa sumbu X-nya adalah 2, sumbu Y-nya adalah negatif 2. Jadi ibaratkan di sini ini 2-nya, di sini adalah negatif 2. Nah, gitu ya. Jadi ini titik 2, negatif 2. Misal kalau mau menggambarkan yang lain, Z sama dengan negatif 1 ditambah I3 itu ya misalnya. I3. Maka di sini kan X-nya negatif 1, Y-nya 3 gitu. Negatif 1 misalnya di sini, ini negatif 1, Y-nya 3. 3 berarti kan ke atas ke sini ya. Ini 1, 2, 3. Makanya 3-nya di sini. Maka kan gambarnya ke atas begini ya. Nah gitu ya. Ini maaf kurang bagus. Jadi ini Z sama dengan negatif 1 ditambah I3 atau 3I. Nah itu di dalam bidang kompleks. Operasi bilangan kompleks. Jadi di dalam bilangan kompleks juga berlaku operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Misal dalam penjumlahan atau pengurangan. Jadi konsep dari penjumlahan sama pengurangan sama saja ya. Misalnya di sini ada Z1 sama dengan negatif 1 ditambah I4 dan Z2 sama dengan 2 dikurangi I misalnya. Ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau misalnya penjumlahan, misalnya Z1 ditambah Z2 sama dengan ini negatif 1 ditambah I4 ditambah dengan ini Z1-nya, Z2-nya 2 dikurangi I
Nah, untuk penjumlahannya ya tinggal dijumlahkan saja. Kita jumlahkan yang real dengan yang real lagi. Ini negatif 1 ditambah 2, isinya adalah 1. Lalu positif I4, kita jumlahkan dengan negatif I. Hasilnya berapa? Positif I3 gitu ya. Pengurangan pun sama. Jadi bedanya tinggal dikurangkan saja. Di sini negatif 1 dikurangi 2 jadi negatif 3 ditambah I4 dikurangi negatif I ditambah I5 ya. Nah, ini untuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, selain ini juga bisa setelah penjumlahan perkalian. Misalnya soalnya ini ya, kita kalikan nih. Jadi kalau perkalian jadi Z1 ya maksudnya. Z1 kali Z2. Jadi sini Z1-nya adalah negatif 1 ditambah I4 kurung tutup, kurung buka lagi, kita kalikan dengan 2 dikurangi I. Nah, kalinya kali silang kan? Ini ke sini, nah gitu ya. Jadi negatif 1 kali 2 negatif 2, negatif 1 kali negatif I, positif I4 kali 2 jadi positif I8, I4 kali negatif I, berapa tuh? Negatif I kuadrat 4 ya. Ini kan I kali negatif I itu, jadi I negatif I kuadrat. 4 kali 1 kan ini, jadi 4. Nah, negatif 2, ini kita jumlahkan dengan yang real lagi, tidak ada ya. Tidak ada, berarti yang ini bisa dijumlahkannya yang I ditambah I8 itu I9 ya. Jadi negatif 2 ditambah I9 dikurangi I kuadrat 4. Nah, di sini I kuadrat ini, yang ini bisa diganti. Jadi I kuadrat itu sama dengan negatif 1 ya. Kan awalnya itu dari akar negatif 1. Karena tidak bisa di ini ya. Ya, I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Ini didapat dari akar negatif 1. Telah diketahui kan kemarin kalau di bawah tanda akar kalau negatif itu tidak ada isinya. Makanya disebut bilangan imajiner atau khayal. Oleh karena itu akar negatif 1 itu sama dengan I. Nah, kalau akarnya kita hilangkan, maka bentuknya jadi negatif 1 sama dengan I kuadrat gitu. Makanya di sini I kuadrat itu bisa diganti dengan negatif 1. Di sini karena ada negatif lagi, jadi kan negatif dalam kurung negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 2 ditambah I9 negatif kali negatif positif kali 4 kali positif 4. Nah, ini bisa dijumlahkan nih, negatif 2 ditambah 4 berapa? 2 ya, ditambah I9. Nah, gitu. Jadi Z kali Z2 itu nanti hasilnya harus dalam bentuk bilangan kompleks lagi. Di sini kan ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya kan. Kita lanjut, tadi setelah penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu pembagian. Sekarang itu untuk bilangan kompleks. Nah, jadi kita buat lagi lah soalnya. Misal Z1-nya sama dengan negatif 1 dikurangi I3. Z2-nya sama dengan 2 ditambah I4. Kita akan cari
Z1 dibagi Z2 hingga nanti bentuknya itu bentuk bilangan kompleks lagi. Nah, di sini Z1-nya negatif 1 dikurangi I3 dibagi dengan Z2-nya 2 ditambah I4. Untuk melakukan pembagian seperti ini, kita kalikan dengan sekawannya, atau istilah lainnya konjugat. Konjugat itu jadi dari lawan ini nih. Jadi negatif 1 dikurangi I3 dibagi dengan 2 ditambah I4 kali dengan 2 dikurangi I4 gitu ya, dibagi dengan 2 dikurangi I4. Jadi dilihat dari yang bawahnya. Bagaimana kalau di sini negatif? Berarti nanti dikalikannya konjugatnya itu di sini ya tandanya positif begitu. Jadi ini perkalian. Nah, di sini kan ini tidak merubah soal ya, karena 2 dikurangi I4 dibagi 2 dikurangi I4. Ini sebetulnya 1 kan. Karena pembagian dengan bentuk yang sama. Setelah ini gimana kita kalikan nih? Ini kan sebetulnya seperti perkalian juga. Perkalian silang kayak tadi. Ini kalau mau dipakai kurung ya. Biar lebih terlihat ininya perkaliannya. Jadi seperti tadi ini dikali-kalikan silang. Ini negatif 1 kali 2. Negatif 2. Negatif 1 kali negatif I4. Jadi berapa? Positif I4. Nah, jadi dikali-kalikan ya. Jadi negatif 1 kali 2 itu negatif 2. Negatif 1 kali negatif I4 adalah positif I4. Selanjutnya negatif I3 dikali dengan 2 negatif I6. Negatif I3 kali negatif I4 adalah positif I kuadrat 12. Yang bawahnya juga sama dikalikan. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif I4 adalah negatif I8. I4 kali 2 positif I8. I4 kali negatif I4 negatif I kuadrat 16. Nah, ini kita operasikan dulu. Pindah ya ke sebelah sini. Jadi sama dengan negatif 2. Ini I4 dikurangi I6 adalah negatif I2 dikurangi ya. Dikurangi berapa? 12. Nah, jadi kan diganti ya, I kuadrat itu jadi negatif I. Dibagi dengan 4 plus 16. Nah, dari mana itu? Ini kan I8 ditambah I8 itu kan habis ya, jadi 0. I kuadrat itu berapa? Negatif 1. Negatif 1, karena di sininya juga tandanya negatif, jadi positif. Positif 16. Nah, ini bisa dijumlahkan yang atasnya negatif 2 dikurangi negatif 12, jadi negatif 14 dikurangi I2 dibagi dengan 4 ditambah 16 adalah 20. Nah, ini supaya terlihat menjadi bentuk bilangan kompleks, maka bisa ditulis seperti ini, negatif 14 per 20 dikurangi I2 per 20. Nah, gitu ya. Atau bisa juga ini, negatif 14 per 20 dikurangi I2 per 20. Nah, jadi ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Kalau ini sudah terlihat seperti bilangan kompleks. Bentuk-bentuk bilangan kompleks. Ada beberapa bentuk penulisan bilangan kompleks, yaitu yang pertama bentuk polar, yang kedua bentuk eksponensial. Bentuk polar. Bentuk polar ini didapat awalnya dari penggambaran dalam bidang kompleks untuk bilangan kompleksnya. Misalnya di sini ada bidang koordinat kartesius, dan di sini ada
gambar dari Z sama dengan X ditambah IY. Jadi ini adalah Z-nya, ini Z-nya. Kalau kita sambung, misalnya sambung yang sejajar dengan sumbu, ini sumbu Y ya, ini sumbu X. Yang sejajar dengan sumbu Y, berarti kan ke sini ya, ke bawah ini. Nah, ini lurus ya, titik-titik. Dan maka panjang ini kan, panjang ini kan Y ya. Panjang ini Y, dan panjang dari sini, ini adalah X. Dan nanti ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dan ini adalah sudutnya. Ini sudutnya. Maka sudutnya ini dalam bentuk derajat. Nah, karena ini berbentuknya itu segitiga siku-siku, maka nanti berlaku juga untuk teorema Pythagoras ya. Jadi panjang Z ini, panjang Z ya. Nah, saya kasih harga mutlak karena panjang itu tidak ada negatif. Selalu positif ya kalau untuk panjang. Misalkan ini panjang Z-nya itu dikasih simbol R lah. Ini R. Ini R. Maka untuk mencari panjang Z ini atau R ini, bisa dengan teorema Pythagoras, yaitu E kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, dari sini juga bisa dicari sudut-sudutnya. Jadi di sini kita lihat di sudut ini, yang di hadapan sudut itu kan Y ya, dibagi dengan panjangnya adalah R. Nah, itu merupakan sin. Jadi sin theta ya, sama dengan depan sudut yaitu Y dibagi dengan R. Depan sudut bagi sisi miringnya. Terus selain sin juga berlaku cos. Cos theta sama dengan apa? Ini sudut yang mengapitnya yaitu X per R. Lalu apa lagi? Itu tangen. Tangen theta. Tangen theta itu Y per X ya. Karena sin per cos ya, jadi Y per X. Nah, kita lihat di sini sin theta sama dengan Y per R. Ini kalau dirubah lagi ke dalam bentuk lain, ini bisa dikalikan nih. Sin theta kali R, jadi R sin theta sama dengan Y. Sedangkan cos menjadi R, cos theta sama dengan X. Nah, ini berarti Y-nya itu R sin theta, X-nya itu R cos theta. Kita masukkan ke bentuk kompleks. Yang bilangan kompleks ini, Z sama dengan X ditambah Z sama dengan X ditambah IY. Nah, jadi Z sama dengan, kita ganti X-nya. X-nya apa? R cos theta ditambah I dalam kurung Y-nya adalah R sin theta. Nah, jadi Z sama dengan, nah ini R-nya bisa dikeluarkan, jadi R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi ini merupakan bentuk polar dari bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Untuk cari sudutnya, kita bisa gunakan tangen ini, tangen theta sama dengan Y per X. Ya. Jadi untuk sudutnya, tangen theta sama dengan Y per X, maka theta sama dengan arcus tangen dari Y per gitu ya. Dimana untuk tangen itu dari V ya, kurang dari theta, kurang dari sama dengan
I. IP di sini 180 ya. Lalu bentuk eksponensial. Kita lihat yang dari bentuk polar itu kan Z R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Nah, di sini bentuknya itu bisa disingkat R-cis biasanya, R-cis theta gitu ya. Dan ini cuma bentuk lain ya. Kalau bentuk eksponensial, sebetulnya ini yang cos theta ditambah I sin theta itu adalah bentuk Euler ya. Euler itu yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, gitu. Jadi ini bisa ditulis R E pangkat I theta gitu. Nah, ini bentuk dari bentuk eksponensial. Contoh bagaimana misalnya merubah dari bentuk bilangan kompleks yang biasa ke dalam bentuk polar dan juga bentuk eksponensial. Ini sudah ada dua soal. Yang pertama yaitu Z sama dengan 1 ditambah I. Tentunya ini Y-nya 1 ya. Dan nomor 2 adalah Z sama dengan negatif 1 dikurangi I. Baik, mari kita selesaikan. Saya jawab. Untuk yang nomor 1, Z sama dengan 1 ditambah I. Kita rubah dulu ya ke bentuk polar. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu panjang Z-nya atau R-nya. R-nya itu kan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka R sama dengan akar dari, di sini X-nya itu 1 ya, dan Y-nya sama dengan 1. Ini ada 1 ya, cuma nggak ditulis. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi R-nya sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, itu 2 ya. Jadi R-nya akar 2. Nah, setelah ini kita juga mencari apa? Mencari tetanya ya. Tetanya itu R cos tan Y per X gitu kan. Maka tetanya sama dengan R cos tan 1 dibagi 1 ya. Karena Y-nya 1, X-nya 1. Maka tetanya sama dengan R cos tan dari 1. Artinya bahwa kita cari nilai tangennya berapa, yang hasilnya itu 1. Kita bisa lihat di tabel tangen, atau bisa juga memakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator, misalkan di sini ya, ada kalkulator. Kebetulan di sini saya pakai kalkulator komputer, tapi bisa juga pakai kalkulator HP. Jadi kalau di kalkulator komputer ini di sini kita klik dulu inputnya ini. Setelah itu kan muncul di sini ada sin gitu ya, cos. Saya tangen. Nah, ini tangen pangkat min 1. Jadi kita tulis 1, lalu klik tangen pangkat min 1-nya atau tangen inputnya. Nah, hasilnya adalah 45 ya. Maka di sini petanya sama dengan 45 derajat. Jadi tangen 45 derajat itu adalah 1. Maka bentuk polarnya itu adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, Z sama dengan akar dari 2, R-nya 2 ya, cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Ini kurung ya. Nah, gitu ya. Jadi ini bentuk dari polarnya. Selanjutnya bentuk eksponensial. Bentuk eksponensialnya itu kan Z sama dengan bentuk eksponensial di mana bentuknya itu Z sama dengan R E pangkat I theta gitu ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja jadi Z sama dengan
akar 2 E pangkat I 45 derajat. Atau Z sama dengan akar 2 E pangkat 45 derajat 45 derajat I. Ya, bisa ditulis seperti itu. Nomor 2 itu Z sama dengan negatif 1 negatif I. Dimana di sini X-nya itu adalah negatif 1 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Seperti biasa kita cari dulu R-nya. R-nya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Hasilnya adalah negatif 1 kuadrat 1 ditambah negatif 1 kuadrat 1. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jadi sama ya kayak tadi, yaitu akar 2. Lalu untuk selanjutnya tetanya. Tetanya yaitu R cos tan Y per X. Nah, di sini R cos tan-nya adalah negatif 1 per negatif 1. Jadi theta sama dengan R cos tan negatif 1 ya. R cos tan 1. Jadi tetanya R cos tan 1. Nah, sama ya kayak tadi, yaitu 1 tangennya. Tapi di sini jangan isinya 45 ya. Jangan isinya 45 derajat walaupun 1. Karena ini kalau kita gambarkan di dalam koordinat kartesius itu bakal berbeda artinya. Di sini kan Y sama dengan negatif 1 negatif I. Coba ya kita gambarin. Nah, ini kan yang X-nya, ini Y-nya ya. Yang Y-nya untuk imajinernya nih. Negatif 1 itu kan ada di mana? Di sini ya. Misalnya di sini negatif 1, Y-nya negatif 1 juga di sini. Ah, berarti kan ini kan. Nah, ini Z sama dengan min 1 min I. Di sini nih. Nah, ini maaf kurang bagus. Artinya bahwa ini ada di kuadran berapa? Kuadran 3 nih. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dari konsepnya bahwa theta itu harus kurang dari negatif pi sama kurang dari sama dengan pi. Atau ini negatif 180 kurang dari theta kurang dari sama dengan 180. Berarti wilayahnya mencakup sampai ini nih, kuadran 1 dan 2 ya. Kalau diingat-ingat lagi nih, kuadran 1 itu kan 0 sampai 90 ya. Kalau yang kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Nah, oleh karena ini ada di kuadran 3, maka kita lihat nih. Ini kan sampai sini itu 180 ya. 180 ditambah ke sini. Jadi kan kalau tangen 1 itu berapa tadi? 45. Berarti 180 ditambah 45. Isinya berapa? 225. Itu ya. Berarti dari sini ke sini adalah 225. Itu lebih ternyata ya. Lebih untuk syarat ini. Makanya kita ambil yang sisanya. Sisanya yang ke sini nih. Nah, karena kan dari kuadran 1 sampai kuadran yang ini nih, sampai yang Z negatif 1 negatif I-nya itu 225. Tinggal dikurangkan aja. Semuanya kan 360. Jadi 360 dikurangi dengan ini 225. Isinya berapa? Di sini adalah 135 ya. Maka nanti ditulisnya theta sama dengan, nah jadi theta sama dengan negatif 135 gitu. Jadi di penulisannya nanti theta sama dengan negatif 135. Karena kata kita ambilnya dari sisa ini. Oke, jadi bentuk polarnya itu Z sama dengan akar 2 dalam kurung cos dalam kurung negatif 135 ditambah I dalam kurung, maaf, sin dalam kurung negatif 135 derajat
kurung tutup. Ini bukan derajatnya. Jadi seperti itu. Untuk bentuk eksponensialnya itu Z sama dengan akar 2 ya. E pangkat negatif 135 derajat I ya, gitu. Nah, baik, supaya lebih paham lagi, ini saya kasih contoh lagi yang terakhir. Di sini kita akan mencari bentuk polar dan eksponensial dari Z sama dengan 3 dikurangi 4I. Di mana dari soal ini, atau dari bentuk bilangan kompleks ini, X-nya adalah 3, Y-nya sama dengan negatif 4. Dijawab ya. Kita cari dulu R-nya. R-nya sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari 9 ditambah 16. R sama dengan akar dari 25, maka R sama dengan 5. Lalu theta sama dengan arcus tangen dari Y per X. Y-nya negatif 4 dan X-nya 3. Maka theta sama dengan arcus tangen negatif 4 dibagi 3 itu kurang lebih negatif 1,3333 itu ya, banyak. Saya ambil 3 saja di belakang koma. Nah, di sini hasilnya udah negatif 1,333. Ini kita bisa langsung saja. Langsung kita arcus tangenkan. Yang perlu hati-hati itu kalau di sininya isinya positif, tapi dari X sama Y yang negatif. Maka caranya harus kayak tadi yang nomor 2. Kalau ini mah bisa langsung saja ya, dicari ini arcus tangennya. Nah, ini untuk cari sudutnya bisa dicari dengan kalkulator. Tadi kan di sini inverse. Nah, jadi ini negatif 1,33, terus ini inverse, lalu tangen pangkat min 1. Hasilnya adalah negatif 53,12322 sekian ya. Kalau saya ambil dibulatkan menjadi negatif 53,123 ya. Jadi tetanya sama dengan negatif 53,123. Nah, jadi bentuk polarnya Z sama dengan 5 cos dalam kurung negatif 53,123 derajat ditambah I sin 53,123 derajat. Nah, gitu ya. Ini bentuk polarnya. Sedangkan bentuk eksponensialnya yaitu Z sama dengan 5 E pangkat I ya, theta negatif I 53,123 derajat. Atau Z sama dengan 5 E pangkat negatif 53,123 derajat I ya, boleh gini lah. Nah, seperti ini ya. Saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.